Suasana belajar di ruang kelas 3 tunarungu. Di balik keheningan ada semangat yang tak pernah padam. Di ruang belajar sederhana, anak-anak tunarungu belajar mengenal dunia melalui kata. Setiap huruf yang mereka baca bukan sekedar bunyi, tapi jembatan menuju makna. Inilah kisah pembelajaran bermakna, bagaimana guru dan murid bersama-sama menembus sunyi dengan makna, menemukan arti dari setiap kata dan menuliskannya kembali dengan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardia dari UPTD SLB Negeri Lutang yang terletak di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Kali ini saya membuat video pembelajaran di kelas saya tentang penerapan pembelajaran mendalam untuk membantu pemahaman murid di kelas 3 tunarungu dalam membaca dan memahami kata yang dibaca, yang saya beri judul Menembus Sunyi dengan Makna. Dalam rangka untuk mengikuti dan memeriahkan Jambore GTK Hebat tahun 2025. Pembelajaran di abad ke-21 menuntut perubahan cara pandang terhadap proses belajar. Murid tidak lagi diposisikan sebagai penerima informasi semata, melainkan sebagai subjek yang aktif membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman yang bermakna. Dalam konteks inilah pembelajaran mendalam hadir sebagai pendekatan yang menekankan pada proses belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Pembelajaran mendalam bukan sekedar menghafal konsep, tetapi menuntut murid untuk memahami, mengaitkan, dan menerapkan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Guru berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan murid untuk berpikir kritis, kreatif, reflektif, serta mampu memecahkan masalah melalui kegiatan belajar yang berorientasi pada pengalaman dan pemaknaan. Melalui pembelajaran mendalam, murid didorong untuk mengolah pikir, olah rasa, olah hati, dan olahraga secara seimbang. Setiap kegiatan pembelajaran dirancang agar mampu menumbuhkan rasa ingin tahu, tanggung jawab, dan kolaborasi, sehingga proses belajar menjadi menyenangkan dan penuh makna. Dalam pencapaian dimensi profil lulusan di UPTD SLB Negeri Lutang melaksanakan kegiatan-kegiatan, di antaranya melaksanakan sholat duha setiap hari Rabu, melaksanakan senam anak Indonesia hebat setiap hari Jumat, melaksanakan kolaborasi bersama tim dari Puskesmas terdekat untuk menyelenggarakan program pemeriksaan kesehatan secara rutin setiap bulan di sekolah, melaksanakan kelas parenting orang tua untuk membangun kesepahaman antara orang tua dan guru di sekolah dalam memberikan pelayanan terhadap anak. Pelaksanaan proses pembelajaran di kelas masing-masing guru yang tentunya akan memperhatikan kebutuhan belajar murid. Pelaksanaan belajar dengan kolaborasi bersama murid-murid yang berbeda ketunaan, sehingga terjalin kerjasama yang kuat di antara sesama murid yang ada di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pada pembelajaran bahasa Indonesia kali ini, guru menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam dengan fokus pada kemampuan membaca dan memaknai kata. Kegiatan diawali dengan orientasi yang membangun keterhubungan murid terhadap konteks pembelajaran. Guru menampilkan gambar-gambar melalui media Canva yang menarik secara visual agar mudah dipahami oleh anak tunarungu. Murid diajak mengamati gambar, memperhatikan bentuk huruf, serta gerak bibir guru dalam pengucapan kata. Selanjutnya,
Pada tahap kegiatan ini, murid melakukan aktivitas eksplorasi makna. Mereka diajak mencocokkan gambar dengan kata yang sesuai, kemudian mendiskusikan maknanya melalui bahasa isyarat dan tulisan. Guru memberikan kesempatan kepada setiap murid yang menyusun huruf menjadi kata menggunakan kartu huruf bergambar. Aktivitas ini mendorong keterlibatan aktif, kolaborasi antar murid, serta penguatan konsep hubungan antara bunyi, visualisasi gerak bibir, bentuk huruf, dan makna kata. Pada tahap refleksi, guru mengajak murid untuk merenungkan makna kata yang telah dipelajari dengan sederhana. Misalnya, menunjuk gambar dan menuliskan kata yang tepat atau menggunakan kata dalam kalimat pendek. Guru juga mengajak murid untuk berbagi perasaan tentang kegiatan yang mereka sukai. Melalui proses ini, pembelajaran tidak hanya berfokus pada kemampuan mengenal dan membaca kata, tetapi juga menumbuhkan rasa percaya diri, rasa ingin tahu, serta kemampuan berpikir kritis dan reflektif. Pendekatan pembelajaran mendalam ini memberikan pengalaman belajar yang bermakna dan kontekstual bagi anak-anak tunarungu. Murid tidak hanya menghafal kata, tetapi memahami maknanya dalam konteks kehidupan sehari-hari. Guru berperan sebagai fasilitator yang menghadirkan lingkungan belajar yang inklusif, menyenangkan, dan memotivasi siswa untuk terus berkembang dalam kemampuan literasi dasar mereka. Pelaksanaan diseminasi yang dilaksanakan di UPTD SLB Negeri Campalagian di Kabupaten Polman tentang penerapan pembelajaran mendalam di kelas 3 tunarungu yang dapat membantu pemahaman murid dalam memahami makna kata yang diajarkan pada pelajaran bahasa Indonesia. Setiap kata yang terbaca adalah langkah kecil menuju dunia yang lebih luas. Setiap makna yang dipahami adalah cahaya yang menembus sunyi. Melalui pembelajaran yang mendalam dan penuh kasih, anak-anak tunarungu belajar bukan hanya mengenal kata, tetapi juga memahami kehidupan. Setiap anak berhak belajar dengan bahagia. Melalui pembelajaran mendalam, kami terus belajar menjadi guru yang bermakna, kreatif, dan peduli. Karena menjadi guru bukan sekedar mengajar, tetapi menyalakan cahaya agar setiap anak dapat menembus sunyi dengan makna. Terima kasih telah menyaksikan. Mari kita terus menebar semangat dalam mendidik anak negeri dengan terus berkarya, belajar, dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.